Dia datang untuk dikhianati, ciuman lembut dari kompromi. Hari Rabu. Mazmur 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dua orang akan mati di pohon hari itu. Satu digantung di kayu salib, yang lainnya akan terayun di sebuah cabang kayu. Persahabatan dengan semua yang dilalui berlangsung selama 3 tahun. Mereka makan bersama, tertawa bersama, memproklamasikan kerajaan bersama, mengusir setan bersama, dan bertempur dengan orang Farisi bersama-sama. Raja Sorga membungkuk dari singgasananya, mengundang pria itu menjadi satu dari 12 muridnya. Siang dan malam, pria ini bersekutu dengan penciptanya. Dan keduanya meninggal di atas kayu hari itu. Keduanya dikutuk oleh Tuhan. Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah setiap orang yang digantung di pohon. Satu dikhianati, yang lainnya adalah pengkhianat. Menurut pantun Delila dengan Simson dan Ahitofel dengan Daud, kalimat duplikat yang ditemukan dalam Mazmur 41 harus digenapi, yakni, barang siapa makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Murid yang sulit diatur itu akan menendang gurunya, mentornya, tuannya. Sementara ia masih membawa sisa-sisa roti dari perjamuan dengan Tuhan Yesus di janggutnya. Yudas tampaknya masih sakit hati karena Maria telah mencurahkan minyak mahal ke kaki Yesus. Alih-alih memberikan harga sehingga dia dapat mencuri beberapa sebelum memberikan sisa kepada orang miskin, dia pergi ke musuh Yesus dan menjualnya untuk harga seorang budak, 30 keping perak, seperti yang telah dinubuatkan dalam Zakaria 11 ayat 12. Malam berikutnya, karena Yesus tahu bahwa ular berbisa itu akhirnya akan menyerang, Yesus gelisah dalam rohnya saat dia mengatakan kepada mereka untuk terakhir kalinya, salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Pemazmur menangkap kegelisahannya dalam sebuah kidung. Mazmur 55 ayat 12-13. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kita mungkin menanggung amukan kemarahan musuh, tapi kebencian diam-diam dari teman palsu siapa yang dapat bertahan? Belati sahabat menembus jiwa. Dan pengkhianat seperti Yudas paling tahu di mana harus menyerang. Hubungannya dengan Yesus terbukti, tetapi dibuktikan atas pengintaian yang dia lakukan. Dia tahu di mana Yesus akan berada malam itu. Ikuti aku akan menuntunmu ke dia. Itu Yudas. Ya, dialah Yudas Iskariot. Dia adalah nama yang menjadi kutukan surga. Bahkan dalam Markus 14 ayat 21 berkata, akan lebih baik bagi orang itu jika dia tidak dilahirkan. Kaki bersih perbuatan kotor. Meja telah disiapkan untuk makanan terakhirnya. Malam pengkhianatan telah tiba. Yesus yang telah mengasihi mereka dengan kasih sempurna, sekarang terbukti mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia berdiri, mengetahui kematian akan membawanya kembali kepada Bapanya, membungkus handuk di pinggangnya, dan membungkuk rendah untuk membasuh kaki murid-muridnya. Perbuatan kotor itu dilakukannya dengan kaki bersih. Yesus bukanlah seorang munafik. Aku berkata kepadamu yang mendengar, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Lukas 6 ayat 27. Apakah Yesus sudah mengetahuinya selama ini? Ya, dia tahu. Yesus tahu siapa yang dia pilih ketika ia pertama kali melihat Yudas duduk di atas rumput. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yohanes 6 ayat 70. Malam itu dia berkata bahwa tidak semua akan disucikan dari dosa, karena dia tahu siapa yang dia pilih. Kalimat terakhir Yesus memiliki tujuan untuk menegaskan semua terjadi karena dia adalah Tuhan yang ilahi. Yesus bahkan membuat Yudas gemetar.
Seorang pria yang tekadnya lemah membutuhkan dorongan dari korbannya untuk akhirnya menjalankan kejahatan. Dia datang untuk dikhianati. Wajah Tuhan yang tak terlihat memberikan pipinya pada ciuman ular itu. Dengan pakaian domba. Yohanes 13 ayat 22. Setelah Yesus menyuarakan tentang pengkhianatan, Yohanes memberi gambaran situasi yang meresahkan. Murid-murid itu saling memandang, tidak yakin siapa yang Yesus bicarakan. Mereka saling bertatapan. Bagaimana pelakunya bisa duduk di antara mereka, alih-alih bertanya tentang siapa yang terbesar? Mereka akhirnya menyadari sebuah fakta bahwa iblis telah makan, tidur, dan melayani di antara mereka. Saat itu tidak ada yang memegang Yudas dan berbisik pelan, "Aku tahu orangnya." Tidak ada yang meraih pedangnya untuk memotong telinga Yudas. Sebaliknya mereka bertanya kepada Yesus satu persatu, "Apakah saya yang dimaksud?" Masing-masing melihat kegelapan dalam diri mereka sendiri seperti yang terjadi pada Yudas. Yudas tampak seorang pria muda yang saleh dan berpenampilan rapi. Dia juga meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Dia bahkan juga melakukan tanda dan keajaiban. Dia juga mendapatkan kepercayaan dari murid-murid lainnya. Dia juga mendengar khotbah, melihat keajaiban, dan tidak pergi ketika keadaan menjadi sulit, dan tidak meninggalkan Yesus. Dia mendapatkan lebih rasa hormat ketika dia berpura-pura peduli dengan orang miskin dalam Yohanes 12 ayat 5-6. Yudas berbakat dalam bisnis. Mereka mempercayakan keuangan kepadanya. Namun sayangnya, anak kegelapan ini menyeliputi dirinya dengan terang. Sadarkah Yudas bahwa dia adalah iblis? Dia tahu dia mencuri, tetapi sekali lagi, apakah dia tertangkap korupsi? Dia tidak menyakiti siapapun. Jalan dan cara berpikirnya adalah jalan menuju kebinasaan. Yudas berkompromi dengan dosa. Dan kita juga seringkali menunjukkan diri kita sebagai iblis ketika kita hidup dalam dosa rahasia. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, karena iblis telah berbuat dosa sejak semula. 1 Yohanes 3 ayat 8. Apakah kita akan mengikuti jalan Yudas? Membiarkan tubuh kita yang goyah, membiarkan tubuhnya yang goyah mengingatkan kita kepada janji-janji besar dosa dan setan, serta menuntun kita untuk memperdaya kita. Lihatlah kemuliaan pria kedua, Yesus. Ia yang menyerahkan nyawanya untuk teman-temannya. Dia mengikuti rencana Bapaknya untuk melakukan hukuman sebagai seorang Yudas, untuk menyelamatkan orang dari kecenderungan seperti Yudas. Lihatlah dia rela dikhianati, ditinggalkan, tertindas, menggeliat di bawah murka Tuhannya untuk menebus orang-orang terkutuk dari penghakiman kekal. Lihatlah dia yang merangkul tumit pengkhianat untuk menyembuhkan pengkhianat. Apa yang akan kita lakukan dengan 30 atau 30.000 keping perak jika kita harus kehilangan Tuhan? Tolaklah setiap tawaran semacam itu. Hidup kekal adalah mengenal Bapa dan Putranya yang namanya telah menjadi sukacita surga, Yesus Kristus. Pengkhianatan kita yang sesungguhnya adalah penderitaannya, sehingga kemuliaannya menjadi harta kita yang paling berharga.